Kemudian bukan hanya tentang seorang yang tidak memiliki uang, tapi juga menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Ini apalagi kita kan negara yang masih miskin ya, dan makanya orang sekolah itu susah. Ya Pak. Dalam sosiologi, suatu kondisi tersebut disebut sebagai masalah sosial jika dialami oleh banyak orang atau bersifat kolektif. Jika banyak orang yang adu nasib, itu disebut masalah sosial. Kemudian yang kedua, menyimpang dari nilai dan norma sosial. Jika hal-hal yang terjadi di masyarakat itu menyimpang dari nilai dan norma-norma sosial, entah itu banyaknya kaum-kaum yang tidak melakukan hal baik dan sebagainya, maka itu disebut sebagai masalah sosial. Kemudian yang ketiga, memerlukan solusi sosial atau kebijakan bersama berdasarkan kesepakatan atau konsensus bersama. Kemudian yang terakhir, suatu hal bisa dikatakan masalah sosial jika menimbulkan penderitaan atau ketidakadilan. Kemudian faktor penyebab masalah sosial. Masalah sosial tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak seperti kita berasal dari masyarakat. Tapi banyak faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor ekonomi, kesenjangan pendapatan, banyaknya pengangguran, serta kemiskinan yang merajalela di setiap sudut bangsa kita seperti yang kita alami saat ini. Ini faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi struktur masyarakat sosial, juga mempengaruhi kebahagiaan orang. Orang melamar anaknya orang ditolak karena miskin. Itu masalah. Kemudian yang kedua, faktor budaya, penyimpangan terhadap norma, lunturnya solidaritas sosial, dan organisasi yang tidak seimbang, sehingga menunjukkan banyak kesenjangan, mulai dari kesenjangan kehidupan, kesenjangan fashion, dan kesenjangan lainnya. Ini faktor budaya. Kemudian faktor biologis, kesehatan buruk, disabilitas, perdagangan penduduk, banyak anak tak ingin, kaum tinggi, kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor psikologis, orang stres, banyak orang gila, banyak orang yang gangguan mental, kurangnya kontrol diri, kurangnya mental health, kurangnya itulah. Misalnya pengangguran bisa terjadi karena rendahnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, atau ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan industri. Kita sudah kuliah 4 tahun, sorong, kompetensi dihancurkan hanya karena itu masalah juga sebenarnya. Kuliah solo-solo ternyata dia diterima kerja keponakannya bosnya kan. Konflik sosial dan kekerasan. Konflik sosial adalah pertentangan antar individu atau kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Dia begini yang satu berbeda, maka ini menunjukkan adanya konflik sosial. Konflik ini bersifat alamiah dalam masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, dapat meningkat menjadi kekerasan. Sebenarnya konflik ini pasti terjadi, entah itu di skala yang kecil maupun skala yang lebih luas. Karena walaupun tidak semua orang menginginkan adanya konflik, tapi konflik pasti terjadi di masyarakat. Entah karena perbedaan pendapat atau perbedaan pendapatan atau perbedaan yang lain. Dan ini menunjuk terjadinya sebuah konflik sosial. Di antara penyebabnya, pertama tentunya perbedaan ideologi, perbedaan cara berpikir, perbedaan arah berpikir, perbedaan orientasi, kemudian perbedaan agama, ini menjadi konflik. Kemudian perbedaan status sosial, kalau orang itu tidak status sosial, ini ningrat atau ini ning atau ini siapa, kemudian gus atau lain sebagainya. Kemudian perbedaan etnis, mata sipil dan mata baru diperhitungkan. Kemudian yang ini yang pertama, perbedaan ekonomi, perbedaan pendapatan. Ini menyebabkan adanya konflik masyarakat. Kemudian perbedaan tersebut menyebabkan beberapa konflik yang bisa diidentifikasikan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, konflik antar suku, konflik buruh, antar pengusaha, serta konflik antar agama. Yang mana konflik ini juga menimbulkan adanya kekerasan sosial, seperti terjadi ketika konflik menimbulkan tindakan fisik yang merusak seperti tawuran, demonstrasi anarkis, atau kekerasan terhadap
identifikasi, analisis, dan solusi permasalahan sosial. Atau ini saya kirimkan ke tukang print dan saya udah beli ya. Iya. Yang ambil ketua kelasnya ya di Pak. Nanti dibayarin dulu sebenarnya. Ya. Kalau itu Pak. Apa kan tadi saya bahasanya kurikulum orang kaya. Lembar ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, menganalisis penyebab dan dampaknya, serta merumuskan solusi yang tepat. Silakan dibaca tuntunan dengan seksama dan isi dengan apa-apa yang kalian dengan apapun dari manapun itu. Yang pertama, tambah satu identifikasi. Nah, silakan menuliskan permasalahan sosial yang kalian temui di lingkungan sekitar. Entah itu permasalahan yang kalian temui dengan membuat kilo yang sulit, atau bertemu orang yang terputus, atau bertemu orang lapar tua, itu silakan tuliskan. Kemudian jelaskan kenapa itu disebut permasalahan sosial. Oh, ini tukang filmnya sulit, kemudian dia marah-marah sehingga menimbulkan perkelahian. Silakan ditulis di sini. Kemudian langkah kedua, analisis penyebab dan dampak. Apa penyebab utama dari masalah tersebut? Oh, penjual kilonya kabut. Jelaskan secara logis berdasarkan fakta jika memungkinkan. Kenapa penjual kilonya kabut? Karena di rumah habis dimarahin istrinya. Tuh. Kemudian dampak dari permasalahan tersebut terhadap masyarakat dan atau kelompok tertentu. Karena penjual kilonya kabut, maka orang yang beli ikutan kabut sehingga orang-orang di situ kabut semua. Nah, ini dampaknya. Kemudian solusi yang dapat diberikan. Silakan Anda tawarkan satu atau lebih solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi agar si penjual kilo anggutnya harus lagi. Kemudian terakhir jelaskan mengapa solusi tersebut dianggap tepat dan realistis. Karena contoh ini, karena saya sudah memberikan solusi agar penjual kilonya pun yang bagus lagi, maka dia kembali tersenyum, kemudian melayani pelanggan dengan baik. Oke, duduk. Ya. Apa telat ya? Silakan tutup dari luar. Ayo Pak. Silakan. Nah, yang penting silakan Anda identifikasi masalahnya apa, penyebabnya, serta solusinya yang tepat dan realistis. Kira-kira seperti itu. Ada yang